الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan untuk mendapatkan kehidupan yang barakah dan menjauhi segala larangannya agar kita tidak mendapatkan kehilangan barakah itu. Judul khutbah Jumat kali ini adalah tanda-tanda hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita tinggalkan sikap masa bodoh. Mulailah peduli dengan kualitas harta yang kita miliki. Perhatikan kehalalan dan keharamannya dengan jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Saikhani, yaitu Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqash syubhat faqad istabra lidinih. Bahwasanya yang halal dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat, yaitu samar-samar, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat itu, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena rezeki yang halal akan mengundang kebaikan, sebaliknya rezeki yang haram tidak berguna kecuali hanya mendatangkan keburukan. Agar hati kita mantap dalam menjemput rezeki yang barakah, renungkanlah keadaan orang-orang yang kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Kenalilah tanda-tandanya, lalu kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Bila ditemukan ada gejala seperti ini, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, karena sebuah keadaan tidak akan berhenti kecuali dengan memutuskan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda hilangnya berkah itu adalah dikukung kesibukan dunia. Tidak keberkahan hidup membuat manusia terkungkung dalam kepayahan mengurus dunia. Dunia akan membuatnya sibuk. Sepertinya setiap urusan tidak ada akhirnya. Selesai satu urusan, datang urusan lain. Bila kita mengalami ini,
pastilah kita akan banyak melupakan urusan akhirat, bahkan kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada saja alasan untuk menunda ketaatan kita kepada Allah dan mengurangi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan solat dengan cara sengaja, kalaupun tak ditinggal, ditunda-tunda hingga hampir batas waktunya. Solatnya seperti solatnya mayit, tidak ada ruh sama sekali, sebab pikirannya pergi dengan urusan kehidupan dunia yang sifatnya sesaat. Memang penderitaan yang paling mudah menimpu adalah penderitaannya jiwa yang disibukkan dengan urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tanda yang kedua adalah takut kehilangan hartanya. Orang-orang yang kehilangan keberkahan, dia akan selalu dihantui dengan takut miskin. Rezeki yang diperolehnya tak membuatnya merasa aman dari ancaman kekurangan. Hatinya selalu was-was dan ketakutan terhadap lepasnya harta, membuat dadanya sesak dan berkesudahan, sehingga enggan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya." Syaitan itu menjanjikan atau menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Jadi sadarilah, ketika seseorang berada dalam ketakutan akan kemiskinan atau risau oleh hilangnya harta, hatinya sedang berada dalam kekuasaan syaitan. Tanda-tanda yang ketiga adalah banyaknya keinginan. Rezeki yang tidak barokah akan cepat hilang. Salah satunya dengan ketidakmampuan pemiliknya dalam mengendalikan keinginannya. Berapapun rezeki yang diperolehnya, secepatnya rakus untuk membelanjakannya. Setelah keinginan terpenuhi, dia tidak puas dengan keinginan itu, lalu sibuk memikirkan keinginan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang keempat adalah tanda-tanda berkahnya, hilangnya keberkahan itu adalah cepat habis. Orang-orang yang bekerja keras, pada masanya dia akan mencapai apa yang diimpikannya atas usaha kerasnya. Hukum Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dialah yang berhak mendapatkan hasilnya. Berikutnya dalam urusan bagaimana dan kemana harta ia belanjakan di jalan Allah. Inilah yang membedakan rezeki yang barokah dan tidak barokahnya. Rezeki yang tidak barokah memang sesuatu ketika cepat masuknya, tetapi juga ia cepat keluarnya. Ada saja kebutuhan yang membuat dia harus mengeluarkan rezeki yang tanpa tak disangka-sangka, mengeluarkan harta-hartanya yang sudah dijaga dengan mati-matian. Itu salah satu tandanya. Tanda yang kelima hilangnya keberkahan adalah musibah datang silih berganti tanpa meninggalkan kebaikan. Kalaulah musibah belum juga terangkat, bahkan datang lagi musibah yang lainnya, maka perhatikanlah bagaimana kita memperlakukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak sanggup mengambil hikmah dari musibah tersebut, bahkan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kalau kita sedang menjalani kehidupan yang saat ini tidak berkah. Cara kita mencari rezeki, barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan terhadap rezeki kita. Apa yang kita makan barangkali yang menutup cahaya hati kita untuk mengambil hikmah. Marilah kita merenungkan sekali lagi aturan-aturan Allah yang telah dibuat. Sang Maha Pemilik kehidupan, ingat baik-baik, menumpang kehidupan dunia ini, seharusnya kita berada dalam kesopanan mentaati aturan dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi tamu yang tak tahu diri, yang membuat pemiliknya hilang perhatian dan murka kepada kita disebabkan oleh harta yang kita ambil dari jalan yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
di dalam Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang keenam, daripada tanda-tanda hilangnya keberkahan itu adalah menyenangi kesia-siaan dan mencintai kemaksiatan. Inilah dampak yang paling berbahaya dari hilangnya keberkahan hidup. Kita menjadi menyenangi kesia-siaan dan kemaksiatan. Ketika keberkahan itu diangkat, maka syaitan dan hawa nafsu yang akan menguasai diri manusia. Harta yang banyak justru menjadi jalan dia lebih mudah memuaskan ambisi hawa nafsunya. Bahkan jauh dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bermalas-malasan untuk beribadah demi mencari harta yang sifatnya kehidupan dunia yang sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah beberapa tanda kehilangan keberkahan dalam hidup kita. Jadilah dokter bagi kesehatan rohani diri kita. Ukurlah keadaan kita hari ini. Adakah gejala-gejala di atas sedang menjangkit dalam kehidupan kita saat ini? Bila ada, sesungguhnya saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin warda Allahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim fattaquh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah
وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة